Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ini saya akan terangkan tentang bab yang bait 30 ya di situ fil mithlaini wal mutaqaribaini wal mutajanisaini. Pembahasan tentang idgham mithlain atau mutamatsilain ya. Lalu idgham mutaqaribain dan idgham mutajanisain. Di sini karena di sini ada pembahasan tentang idgham mithlain shogir, kabir, mutlak gitu ya. Nanti idgham mutaqaribain ada dibagi 3 juga, yaitu idgham mutaqaribain shogir, kabir, mutlak. Lalu idgham mutajanisain juga ada dibagi 3 lagi, yaitu mutajanisain shogir, kabir, mutlak gitu ya. Saya langsung ke penjelasannya ya. Apa perbedaan tentang shogir, kabir, dan mutlak. Nah, di sini saya screenshot. Ya, di sini kita lihat yaitu tentang yang mislain dulu ya. Idgham mislain yaitu mislain dinamakan juga mutamatsilain di situ, yaitu dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Kalau namanya sama dalam makhraj dan sifat berarti dia hurufnya sama gitu kan. Nah, tadi dikatakan bahwa mislain itu terbagi 3 ya. Ada shogir, kabir, mutlak gitu ya. Nah, sekarang shogir itu apa? Yaitu apabila huruf yang pertama sukun dan huruf yang kedua berharokat. Ingat ya, yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Ini contohnya. Ini ya, ini contoh tabelnya, yaitu contohnya pakai tabel di sini ya. Ya, yang ini mislain shogir, contohnya adalah ini. Yaitu faqul nadrib bi. Ba pertama sukun, ba kedua kasroh. Berarti tadi apa? Kalau pertamanya sukun, lalu huruf keduanya berharokat, maka disebut apa? Shogir. Shogir itu kecil ya. Ya gitu. Jadi intinya sukun, lalu yang kedua berharokat. Nah, pada mislain, yaitu pada yang hurufnya sama gitu. Nah, yang kabir yang ini sekarang ya. Kalau kabir apa? Penjelasannya, apabila dua hurufnya dalam keadaan sama-sama berharokat ya, maka hukumnya idhar di situ. Idhar maksudnya dibacanya jelas gitu. Karena kan harokat sama harokat. Di sini contohnya ini ya. Apa itu? Wa atainahul injila fihi huda. Fihi huda gitu ya. Nah, di situ hi sama hu. Ha pertama berharokat kasroh, ha kedua berharokat dhammah. Sama-sama berharokat di situ ya. Jadi makanya disebut apa? Kabir. Gitu ya. Mislain kabir. Nah, lalu yang ketiga yaitu mislain mutlak. Mutlak apa penjelasannya di sini? Ini ya. Apabila huruf yang pertama berharokat, huruf yang kedua sukun, ini contohnya. Ghairu mamnun. Mamnun. Mislain tadi ya, mim sama mim, semisal hurufnya. Gampangannya gitu ya, mislain itu semisal kalau dalam bahasa Indonesia ya. Jadi mudah kita dalam menghafal istilah mislain. Semisal. Oh, hurufnya semisal, sama gitu. Nah, terus huruf pertamanya berharokat, huruf kedua sukun. Itu yang disebut mutlak. Sampai sini paham ya? Jadi ini adalah istilah untuk mislain shogir, kabir, dan mutlak. Kenapa sih dibahas ada istilah mislain shogir, kabir, dan mutlak? Sedangkan kalau di buku-buku tajwid dasar itu biasanya hanya disebutkan idgham mislain aja, yaitu apabila yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Berarti yang mana? Ya, ini ya, yang shogir doang. Kalau di buku tajwid dasar itu idgham mislain shogir itu kalau di buku dasar idgham mislain aja gitu. Ya, jadi pokoknya kalau penamaan shogir ya, penamaan shogir, yang shogir itu berarti adalah ini yang jadi inti
di bacaan kita ya, Al-Quran Mushaf Utsmani ya. Adapun nanti yang kabir itu nanti masuknya itu ke kiroat, karena nanti di kiroat itu ya ada pertemuan dua huruf tersebut ya, pertemuan dua huruf yang sama-sama berharokat tapi nanti bacanya diidghamkan. Contohnya ini ya ini contoh aja tapi nggak mutlak ayat ini gitu. Maksudnya adalah misalnya ha kasroh di sini dengan ha dhammah, ini dibacanya jadi idgham kalau di ilmu kiroat selain hafaz gitu ya. Itu ada yang dibacanya diidghamkan ya, idgham kabir ini ya. Idgham kabir ini diidghamkan menjadi fihu ya. Injil fihu gitu. Jadi bukan fihu gitu ya. Di situ pokoknya dia jadi idgham gitu ya. Itulah kenapa kita belajar antara sogir, kabir, dan mutlak ini, karena nanti kalau di ilmu qiraat itu ada pembahasan tentang kabir ini yang dibacanya dengan idgham bukan izhar. Kalau ini kan diizhar kita, tapi kalau di ilmu qiraat, di qiraat yang lain selain hafaz itu bisa diidgham baca kabirnya gitu. Bisa dipahami ya. Nah, ini istilah tentang sogir, kabir, mutlak. Lalu sama juga ya untuk pengertian yang mutaqoribain, hanya diganti dengan sogir, kabir, mutlak. Kalau mutaqoribain kan kita tahu yaitu pertemuan dua huruf yang berdekatan makhrajnya dari kata qorib. Qorib itu qorib itu kan dekat, karib teman dekat. Nah, di sini berdekatan gitu ya. Berdekatan makhrajnya ya, tapi beda sifat ya gitu. Itu penjelasan mutaqoribain. Mutaqoribainnya juga ada sogir, kabir, dan mutlak ya di situ. Nah ya di situ sogir, kabir, dan mutlak. Maaf ini jadi dihilangkan dulu ya. Ya, jadi sogir, kabir, mutlak sama kita lihat di sini untuk mutaqoribain di tabelnya ya. Sama sebenarnya ya. Ini hanya untuk mencontohkan saja. Yaitu astagfirullah. Ya, di sini contohnya mutaqoribain sogir. Tadi kan sogir adalah yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Faqur rabbi ya. Nah, kita tahu ya di situ kalau di buku tajwid dasar idgham mutaqoribain sogir itu disebut idgham mutaqoribain aja kan gitu. Jadi yang jadi pembahasan di tajwid dasar itu yang ini. Adapun yang kabir nanti masuknya pada pembahasan ilmu qiraat. Kalau di hafaz berarti dibacanya izhar di sini. Ada dasi, da ketemu si. Ya, jadi di situ walaupun contohnya di sini kurang tepat ya. Kalau misalnya idgham mutaqoribain itu contohnya adalah lam dan ro. Misalnya lam dan ro di sini kita harokatkan lamnya jadi berharokat ya. Lalu ro-nya di sini berharokat. Maka dia jadi kabir gitu aja. Karena kan kalau idgham mutaqoribain itu kita tahu adalah yang berdekatan makhrajnya gitu ya. Ya. Lam dan ro atau qaf dan kaf ya kalau di buku tajwid dasar ya untuk idgham mutaqoribain. Tapi nggak apa-apa di sini dal sama sin juga berdekatan ya makhrajnya. Lalu ini alaihim naro apa ini? Ketutup ya. Ya, jadi kalau mutlak apa gimana? Yang pertama berharokat, yang kedua sukun gitu ya. Ya, intinya kayak gitu. Jadi ya kalau yang kabir berarti dia dibacanya izhar ya. Ada sinin, nggak mungkin jadi adas sinin gitu. Adas sinin nggak mungkin ya. Tapi kalau di ilmu qiraat bisa aja ya di
di qiraat yang lain gitu. Dan ayatnya tentu bukan ayat ini juga ya. Ini hanya untuk memahami saja ya. Jadi kabir itu dibacanya izhar karena kita baca hafaz. Lalu mutlak tadi ya bisa dipahami ya, mutlak itu yang pertama berharokat, yang kedua sukun. Pada apa? Pada mutaqaribain. Ingat ya, mutaqaribain itu rumusnya adalah hurufnya berdekatan makhrajnya ya, makhrajnya berdekatan dan sifatnya beda ya. Biasanya kalau di buku tajwid dasar qaf ketemu kaf atau lam ketemu ro. Berarti misalnya qaf ketemu kaf, kalau yang kabir berarti qafnya berharokat, kafnya berharokat gitu. Ya. Sekarang mutajanisain ya. Mutajanisain juga sama, ada sogir, kabir, mutlak ya. Jadi itu pengertian sogir, kabir, mutlak, yaitu mutajanisainnya dulu ya. Mutajanisain adalah apabila yang sama makhraj ya, sama makhraj tapi beda sifat ya. Kalau mutaqaribain kan qorib, dekat makhrajnya. Kalau ini di sini sejenis ya, sejenis atau sama makhrajnya ya, sama makhrajnya tapi beda sifat di sini ya gitu. Nah, kita lihat di sini contohnya adalah untuk di buku tajwid dasar idgham mutajanisain itu ada 7 ya. Ada 8 huruf ya. 3 huruf adalah satu makhraj, yaitu dal, ta, to, yaitu cara ngapalinnya. Huruf-hurufnya cara ngapalinnya adalah diapalin per makhraj. Makhraj pertama adalah makhraj da, ta, to, itu satu makhraj. Ya, bisa ta ketemu to, bisa dal ketemu ta gitu ya. Pokoknya yang satu makhraj gitu ya. Itu idgham mutajanisain. Lalu makhraj kedua adalah ba dan mim ya. Yaitu huruf ba ketemu mim. Berarti misalnya kalau sogir berarti ba-nya sukun, mimnya berharokat. Kalau kabir berarti ba-nya dan mimnya sama-sama berharokat. Kalau mutlak adalah huruf pertama berharokat, huruf kedua sukun gitu ya, kayak gitu doang. Nah, sekarang makhraj idgham mutajanisain yang ketiga adalah za, dho, dan sa ya. Za, ingat-ingat ya, za, dho, dan sa. Itu satu makhraj. Bisa za ketemu dho atau sa ketemu za ketemu sa gitu ya. Jadi dibolak-balik aja 3 huruf itu. Karena intinya mutajanisain adalah pertemuan 2 huruf yang sama makhrajnya ya. Za ketemu dho gitu, atau apa tadi? Sa ketemu za gitu. Sama makhraj tapi beda sifat. Itu ya. Ini adalah tentang mutajanisain. Insyaallah semoga mudah dipahami ya. Karena pada penjelasan yang lain itu tadi saya lambatkan, adapun yang penjelasan mutaqaribain dan mutajanisain agak saya percepat karena memang sama ya. Cuman pembagiannya ya sogir, kabir, mutlak, sogir, kabir, mutlak gitu. Itu yang dimaksud dengan kenapa ada istilah sogir, kabir, mutlak di dalam Tuhfatul Atfal ini ya. Jadi kalau di buku tajwid dasar berarti yang dibahas adalah yang sogirnya ya. Mislain sogir, mutaqaribain sogir, dan mutajanisain sogir. Adapun yang kabir-kabir itu kabir dan mutlak itu kabir terutama ya, itu biasanya ada contohnya di dalam ilmu qiraat yang lain ya. Maksudnya bukan riwayat hafaz dan dibacanya idgham gitu ya. Dibacanya idgham, enggak kalau ya tadi yang kabir di sini kan mutaqaribin kabir, mutajanisain kabir, mutamasilin kabir, dibacanya dengan idhar. Tapi kalau di dalam ilmu qiraat yang kabir ini dibacanya dengan idgham, dimasukkan ke huruf selanjutnya. Ya, itulah kenapa ada istilah sogir, kabir, dan mutlak. Barakallahu fikum. Allahumma faqihna fiddin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.